Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailul Amani dari PGSD 4B Unisula. Di sini saya akan menyampaikan penerapan sistem demokrasi dalam menjaga persatuan di Indonesia. Secara peristilahan, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi apabila kedua makna tersebut digabungkan, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Makna pemerintahan rakyat adalah segala kebijakan yang dibuat oleh negara akan melibatkan partisipasi rakyat. 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi berkedaulatan, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi rule of law, demokrasi pembagian kekuasaan, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi pengadilan yang merdeka, demokrasi kemakmuran, demokrasi otonomi daerah, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Pada praktiknya, demokrasi dan hukum ibarat dua mata sisi uang yang tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tidak akan tegak jika tidak dikawal oleh hukum. Sebaliknya, hukum tidak akan bisa ditegakkan jika sistem politiknya tidak demokratis. Demokrasi yang saat ini berkembang di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi, demokrasi telah banyak mengalami perkembangan. Menurut Undang-Undang Dasar, demokrasi mengalami perkembangan dalam 3 masa. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi yang menonjolkan peran parlemen dan partai-partai yang ada pada saat itu. Masa ini dinamai dengan demokrasi parlementer. Masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Dalam banyak aspeknya telah banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional. Masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional, yang menonjolkan demokrasi presidensil. Pada masa ini, demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut dengan era reformasi. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar seperti kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan sistem penguatan presidensil. Ada 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. 1. Sumber nilai yang berasal dari desa. 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Implementasi sistem demokrasi yang telah berlangsung selama ini, bila dikaitkan dengan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas sekali peran penting masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus mampu mewujudkan prinsip-prinsip dasar dan semangat Sumpah Pemuda guna menjaga persatuan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa harus terjaga dengan menerapkan sistem demokrasi, di antaranya menitik beratkan pada aspek hukum yang di dalamnya dijadikan dasar dalam menyusun perundang-undangan, dan di dalamnya termasuk juga bagaimana pola penegakan hukumnya. Generasi muda sebagai penerus bangsa harus mampu memahami dan menerapkan semangat Sumpah Pemuda guna menjaga persatuan bangsa serta tidak mudah tercerai-berai oleh kepentingan yang bersifat individu. Oleh sebab itu, asas Pancasila, asas kekeluargaan, asas kedaulatan, asas pembagian kekuasaan, dan asas negara hukum harus dijadikan dasar dalam menerapkan sistem demokrasi guna menjaga persatuan bangsa Indonesia. Demikian penyampaian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.